Ini adalah Huawei GT5 Pro, smartwatch kelas flagship dari Huawei untuk tahun 2024 ini. Desainnya sangat premium dan terlihat mirip banget jam tangan mewah. Enggak, ini udah mewah sih sebetulnya ya. Baterainya awet, diklaim bisa sampai 14 hari atau 2 minggu. Dilengkapi juga dengan Huawei TrueSense System yang dikatakan bisa memberikan hasil monitoring kesehatan dan olahraga yang lebih akurat lagi. Selain itu masih banyak hal menarik lainnya yang dihadirkan Huawei di smartwatch yang satu ini. Tapi apakah ini adalah smartwatch yang cocok untuk kalian? Nah, simak video pembahasannya kali ini. Ya, Huawei akhirnya resmi menghadirkan smartwatch andalan mereka tahun ini lewat GT5 series. Dan yang kali kita bahas adalah varian tertingginya, yaitu GT5 Pro. Ya, tertinggi di varian GT ya. Ini merupakan penerus dari Huawei GT4 yang hadir tahun lalu, tahun 2023. Kita udah pernah bikin video pembahasannya loh. Kalau kalian belum nonton, mungkin kalian kelewat karena tahu dong kenapa. Dan tahu dong harus ngapain. Oke, sekarang kita balik lagi ke GT5 Pro. Kita mulai dari paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit smartwatch Huawei GT5 Pro, lalu ada kabel chargernya dan ada paket dokumen. Klasik aja ya isinya ya. Nah, untuk desain dan variannya secara umum Huawei GT5 series terbagi jadi dua versi, yaitu versi Pro dan ada versi standar. Versi Pro hadir dengan ukuran 46 mili seperti yang saya pakai ini dan ada yang 42 mili juga ya, yang lebih kecil. Sementara itu untuk versi standar hadir dengan ukuran 46 dan 41 mm. Untuk varian warna dan strapnya kurang lebih seperti ini ya. Tinggal kalian pilih sesuai dengan selera saja. Tapi di video kali ini kita akan bahas lebih fokus ke watch GT5 Pro yang 46 mm. Untuk versi lainnya kita perkenalkan sajalah di sini ya. Nah, untuk varian 46 mm ini tersedia warna black dengan strap silikon seperti yang saya pakai di tangan. Lalu ada titanium dengan strap yang metal. Secara umum desain smartwatch ini terlihat mewah dan terkesan premium banget. Varian warna black memiliki warna yang hitam tentunya ya, hampir di sebagian besar bodinya yang membuatnya terlihat sporty tapi tetap kesannya tuh elegan, mewah. Sementara yang warna titanium itu ada aksen merah dan biru di sekeliling bezelnya, membuatnya terlihat mirip dengan jam tangan mewah dari brand yang terkenal itu ya, yang pakai crown itu ya. Di sisi kanan kita lihat ada dua tombol fisik untuk membantu navigasi smartwatch ini. Ada tombol putar yang bisa digunakan untuk navigasi scrolling ataupun untuk masuk ke menu home ketika ditekan. Lalu di bawahnya ada tombol yang bisa di-custom untuk membuka suatu menu tertentu yang kita pilih. Selanjutnya ada speaker di sini. Kemudian di sisi kiri terdapat mikrofonnya. Lalu di sisi depan ini ada layar AMOLED berukuran 1,43 inci. Resolusinya 466 x 466 pixel. Kerapatannya ada di 326 ppi. Rapat banget ini, rapih kelihatannya ya. Permukaan layarnya menggunakan bahan sapphire glass. Ini tentunya lebih tahan goresan dibandingkan kaca biasa atau yang Gorilla Glass itu. Layarnya tentu sudah support Always On Display atau AOD. Dan untuk penampilan, Huawei mengatakan bahwa dia punya 30.000 watch face yang bisa dipilih melalui aplikasi Huawei Health. Sementara di sisi belakang ada sensor-sensor dan ada tombol untuk mekanisme untuk lepas pasang strap. Mekanisme ini disebut sebagai Easy Fit 3.0 strap yang cukup praktis untuk digunakan. Cukup tekan tombolnya, kemudian kita bisa melepas atau masang strapnya dengan mudah. Untuk dimensinya, varian 46 mm itu diameternya 46,3 mm. Lalu ketebalannya 10,9 mm, sementara bobotnya 53 gram tanpa strap ya. 74 gram dengan strap silikon dan 80 gram dengan strap yang metal. Untuk material bodinya ini menggunakan bahan TC4 Aero Grade Titanium Alloy. Iya, dua-duanya pakai bahan yang sama. Bahan ini dikatakan memiliki tingkat kepadatan, ketahanan, dan daya tahan terhadap goresan hingga 200% lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi itu yang untuk varian 46 mm. Kalau untuk varian 42 mm itu pakai bahan seramik yang kokoh juga sebenarnya. Smartwatch ini memiliki rating IP69K untuk perlindungan terhadap debu dan air. Bahkan disemprot nggak ada masalah nih kalau udah 69K. Selain itu untuk water resistance-nya dia punya daya tahan sampai 5 atm atau 5 atmosfer. Jadi kalau untuk berenang ini tentunya masih aman ya. Nah, untuk pairing ke smartphone kita harus menggunakan aplikasi Huawei Health. Dan ini bisa di smartphone Android atau iOS juga bisa. Kalau OS-nya pakai iOS bisa, aman, jadi bisa buat dua-duanya. Tapi untuk bahasan kali ini kita pakai smartphone Android. Iya ya, nggak harus pakai smartphone Huawei juga ya, apapun Android bisa. Nah, untuk petunjuk mendownload aplikasinya silakan buka website resmi Huawei atau scan barcode yang ada di box paket penjualannya ini. Proses pairingnya terbilang mudah, tinggal buka aplikasi Huawei Health, kemudian pilih scan dan add device. Setelah itu tinggal ikuti aja prosesnya. Nah, untuk fitur olahraga yang menarik di sini ada fitur untuk golf. Di sini kita coba dengan mode driving range atau latihan memukul ya. Nah, di mode driving range kita bisa memantau beberapa aspek terkait pukulan yang kita lakukan seperti swing tempo, back swing, down swing, dan swing speed.
Untuk data lengkapnya bisa dilihat melalui aplikasi Huawei Health-nya ya. Di situ terlihat rekor untuk tiap pukulan yang sudah kita lakukan. Selain untuk mode driving range ya, itu kan cuma buat latihan-latihan aja. Jam ini juga bisa dipakai untuk full course golf ya. Mau main golf penuh tuh di lapangan bisa di sini ya. Menariknya, fitur ini dikatakan sudah mendukung offline map juga untuk lebih dari 15.000 lapangan golf di dunia. Iya termasuk Indonesia juga. Di Indonesia sudah ada 157 lapangan golf yang tersedia di sini. Di sini kita bisa lihat beberapa informasi terkait permainan golf. Bisa untuk melihat lokasi green areanya, arah angin, green slope map, dan lain-lain. Nah, setelah saya bermain, kita juga bisa melihat scorecard-nya di aplikasi Huawei Health. Jadi cukup lengkap nih fitur untuk golfnya. Nah, semua fitur untuk golf ini tersedia secara gratis di aplikasi Huawei Health. Nggak usah beli-beli lagi ya, nggak usah langganan-langganan lagi, nggak usah pakai aplikasi pihak ketiga juga. Yang nggak kalah keren selain golf adalah jam ini juga bisa dipakai untuk free diving. Ya, Huawei sendiri memang bilang kalau smartwatch ini bisa digunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter tanpa ada masalah. Lalu ada juga fitur untuk trail running. Trail run ini biasanya dilakukan di tempat seperti di hutan-hutan gitu ya, pegunungan gitu ya, yang sinyal seluler atau GPS-nya tuh sulit. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan offline map. Jadi kita bisa melakukan tracking rute walaupun sinyal GPS-nya lagi jelek. Oh ya, Huawei juga menyebutkan bahwa smartwatch mereka ini dilengkapi dengan sunflower antenna yang diklaim mampu menghadirkan akurasi yang tinggi untuk tracking posisi saat melakukan olahraga. Dan tentunya untuk akurasi dia udah pakai dual band GPS ya. Nah, hal menarik yang disertakan Huawei di jam ini juga adalah fitur analisis running form. Fitur ini bisa memantau bagaimana keadaan kaki kita saat berlari. Ini bakal berguna untuk jadi bahan evaluasi agar tidak terjadi cedera saat kita latihan ya. Nah, untuk fitur olahraga lainnya juga cukup banyak di sini. Huawei menyebut totalnya ada lebih dari 100 jenis olahraga yang bisa dipantau dengan jam yang satu ini. Oke, untuk fitur kesehatan, di sini ada fitur baru yang namanya adalah emotional well-being. Fitur ini dikatakan bisa menilai tingkat emosional dari penggunanya berdasarkan RR interval atau selisih waktu antara 2 detak jantung yang berturut-turut. Setelah mendapatkan cukup banyak sampel RR interval, kita bisa melihat seperti apa tingkat emosional yang sedang kita alami. Menariknya, ada sebuah watch face yang dirancang khusus untuk menjalankan fitur ini. Ada watch face dengan tema panda yang animasinya bisa menyesuaikan dengan tingkat emosional kita. Lumayan lah ya buat lucu-lucuan nih, keren juga ya. Nah, lalu ada juga fitur Stay Fit untuk manajemen kalori. Tentunya di sini kita perlu masukkan berapa tinggi kita dan berat badan kita di awal ya, serta berat badan yang ingin kita capai. Kemudian fitur ini akan mengatur berapa jumlah kalori yang harus dibakar dan diterima setiap harinya. Fitur kesehatan lainnya juga lengkap seperti heart rate monitoring, sleep tracking, SpO2 monitoring, dan lain-lain. Nah, fitur-fitur ini dikatakan semakin akurat karena jam ini dibekali dengan Huawei TrueSense System. Singkatnya, sistem ini memanfaatkan macam-macam indikator untuk memantau kesehatan penggunanya. Hal ini dinilai oleh Huawei akan menghasilkan data kesehatan yang lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan satu indikator saja. Nah, sama seperti smartwatch lainnya, yang satu ini juga bisa digunakan untuk menerima notifikasi dari smartphone tentunya ya, contohnya seperti pesan WhatsApp. Menariknya, kita juga bisa membalas pesan dari WhatsApp secara langsung di smartwatch ini. Kita bisa pakai fitur quick reply atau kita bisa ketik sendiri dengan keyboard di jam ini. Sedangkan untuk WhatsApp call itu baru bisa untuk notifikasinya aja ya, jadi belum bisa untuk ngangkat langsung dari jamnya. Tapi kalau telepon secara seluler itu kita bisa angkat langsung dari jamnya tanpa masalah. Nah, untuk baterainya di varian 46mm ini kapasitas baterainya ada di 524 mAh dan diklaim bisa bertahan hingga 14 hari untuk penggunaan ringan. Ini baterai yang besar sih sebetulnya. Sementara untuk penggunaan medium seperti menyalakan notifikasi, fitur monitoring kesehatan dan sesekali olahraga, itu bisa diklaim bisa tahan sampai 9 hari. Sementara kalau kita pakai always on display dengan penggunaan medium, diklaim itu bisa bertahan hingga 5 hari, cukup panjang juga. Nah, ketika kami coba untuk penggunaan medium tanpa always on display, baterai itu berkurang sekitar 10-11% setiap harinya. Jadi seharusnya bisa 9-10 hari lah ini. Sementara kalau kita pakai always on display, baterai akan berkurang sekitar 20% setiap harinya. Jadi kemungkinan memang dia akan bisa bertahan sekitar 5 hari. Nah, menurut kami ini hasil yang sangat baik dan daya tahan baterainya memang selalu jadi andalan dari smartwatch Huawei. Nah, untuk charging sampai penuh itu butuh waktu kurang lebih 1 jam ya, terbilang hasil yang cukup standar lah. Lagi pula kan kita bisa milih kapan kita mau nge-charge, dalam paling nggak 5 hari kalau audionya hidup. Untuk OS dia menggunakan Harmony OS 5.0, ini adalah OS buatan Huawei sendiri ya, dan kami cukup puas sih pakai OS ini karena pengalaman pakainya tuh mulus, responsif banget yang satu ini. Untuk konektivitas dia pakai Bluetooth versi 5.2. NFC juga ada dan ini bisa berfungsi untuk melakukan transaksi menggunakan Huawei Wallet. Sayangnya layanannya belum ada di Indonesia ya. Tapi setelah perilisannya nanti, Huawei bilang kalau NFC ini juga bisa berfungsi untuk akses card ya. Selain itu untuk konektivitas tentunya dia punya built-in GPS yang dual band tadi, dan sayangnya belum ada dukungan untuk Wi-Fi sih di sini. Oke, untuk harganya, Huawei Watch GT 5 series ini bisa kalian beli di Indonesia secara resmi mulai tanggal 3 Oktober 2024. Sayangnya saat video ini dibuat belum ada pengumuman mengenai berapa tepatnya harga resmi untuk smartwatch ini ya.
Tapi kalau katanya Huawei sih ya, si GT5 Pro ini bakal dijual mulai dari sekitar 4 jutaan. Sementara versi standarnya akan mulai dari sekitar 3 jutaan. Tapi menariknya, ini akan ada promo nih. Dengan nilai total sekitar 1.099.000. Ada gratis Huawei FreeBuds 5i, VIP service selama 1 tahun, cicilan 0% selama 12 bulan, dan promo-promo menarik lainnya. Untuk detail lengkapnya, cek di bagian deskripsi ya. Akan kita lengkapi pada saat kita sudah dapat detail yang lengkap. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, NFC ada untuk transaksi pembayaran, tapi layanannya sayangnya belum ada di Indonesia. Sedangkan untuk fungsi akses card itu baru nanti hadirnya ya. Lalu dia belum punya dukungan Wi-Fi, jadi untuk download map ya harus agak nunggu, atau mapnya per kota aja lah downloadnya. Kemudian dia belum bisa angkat telepon dari WhatsApp, tapi kalau telepon seluler sih udah bisa ya. Dan sama seperti sebelumnya, memang dia belum bisa install banyak aplikasi dalam sini. Nah, untuk poin menariknya, desainnya itu keren banget, premium banget desainnya. Lalu baterainya itu awet, bisa tahan untuk penggunaan ringan sampai 14 hari dan bahkan penggunaan sedang aja 10 hari, lebih dari 1 minggu. Fiturnya juga melimpah untuk kesehatan dan olahraga. Ada fitur untuk golf, free diving, trail running, dan lain-lain. IP ratingnya juga tinggi, di IP69X ya, jadi kalau mau disemprot juga nggak ada masalah. Water resistance-nya 5 ATM untuk proteksi terhadap air, jadi bisa dipakai buat free diving sampai 40 meter. Dan yang menariknya lagi, dia bisa di-pairing dengan smartphone Android maupun iOS. Jadi kalau kalian masih labil mau pilih HP yang tipe apa gitu ya, nah ini cocok banget nih ya. Lalu dia punya speaker dan mikrofon, bisa dipakai buat teleponan juga, bisa balas pesan secara langsung dan bahkan bisa pakai keyboard juga. Dan ya, harmoni OS-nya ini terasa mulus banget pada saat dioperasikan. Ya, jadi itu ya, Huawei Watch GT5 Pro, perpaduan desain mewah, set fitur yang lengkap dan canggih, serta daya tahan baterai yang sangat awet, membuatnya jadi smartwatch yang sangat bisa diandalkan untuk berbagai kegiatan, sehingga membuat yang satu ini sangat cocok untuk banyak orang. Jadi kalau kalian mencari smartwatch yang serba bisa, fiturnya kekinian, dan daya tahan baterainya luar biasa panjang, ini mau traveling 1 minggu juga kayaknya nggak perlu ngecas-ngecas nih ya. Rasanya yang satu ini jadi sangat wajib untuk dipertimbangkan. Tampilan juga keren sih. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.